Halo teman-teman, apa kabarnya kalian? Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Guy of Adeline. Nah, film ini menceritakan drama fantastik, romantis, dan bagaimana keseruan film ini. Oke, kita langsung aja rangkum filmnya ya. Diawali dengan sebuah taksi berwarna kuning pada tahun 2014 yang menuju ke sebuah rumah yang penumpangnya tersebut adalah perempuan bernama Adeline Bowman. Adeline Bowman adalah pemain utama di film ini. Kemudian, wanita tersebut masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan mas-mas bule untuk mengambil sesuatu, dan apakah itu? Ternyata sebuah identitas palsu semacam KTP, password, dan sebagainya yang dibuat secara ilegal. Kemudian ia bergegas pulang menuju rumahnya. Di sana ia sudah disambut oleh anjing lucu kesayangannya. Adeline hanya hidup sendiri bersama anjingnya. Kemudian Adeline menuju ke tempat kerjanya yang kebetulan ia bekerja sebagai arsip nasional. Dan disitulah dia membuka arsip-arsip lama yang membuatnya flashback ke masa lalu. Disinilah akan terungkap siapa identitas Adeline sebenarnya. Adeline lahir pada tahun 1908 pada tanggal 1 Januari di San Francisco. Sungguh aneh, mengapa dia nggak berubah sedikit pun sampai sekarang. Dan pada suatu ketika di tahun 1929, Adeline dan ibunya pun berjalan-jalan di tepi sungai, dan disitulah ia bertemu dengan mas-mas insinyur tampan yang akhirnya menjadi suaminya. Singkat cerita, mereka pun dikaruniai seorang putri yang diberi nama Phoenix. Dan kemudian pada tanggal 16 Januari 1937 terjadilah sebuah kecelakaan kerja pada saat pembangunan jembatan yang mengakibatkan suaminya meninggal. Beralih ke 10 bulan kemudian, Adeline berkendara dengan mobil Avanza-nya menuju ke penginapan milik orang tuanya, dan sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Hujan salju di malam yang gelap, Adeline mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ia kecebur ke dalam sungai. Karena sungainya sangat beku, Adeline mengalami hipoksia. Hipoksia adalah tidak adanya jaringan oksigen dalam tubuh, di mana napasnya berhenti dan jantungnya berhenti berdetak. Namun, tiba-tiba ada sebuah petir berkekuatan 500 volt yang menghantam mobilnya. Dan sesuatu keanehan pun terjadi. Dengan kekuatan listrik yang dihasilkan pada petir itu, ternyata mampu menghidupkan jantung Adeline lagi, dan ia pun berhasil selamat. Disinilah awal mula terjadinya keanehan pada tubuh Adeline. Tubuh Adeline tidak bisa menua dan akan tetap di umur yang sekarang. Wow! Mulanya, Adeline tidak menyadari hal itu, namun beberapa tahun kemudian ia sadar mengapa tidak ada perubahan pada dirinya, bahkan tidak mendua sedikit pun. Akhirnya, dia melakukan sebuah penelitian dengan dirinya, namun tidak ada penjelasan ilmiah apapun tentang dirinya. Hingga suatu malam, ia ditangkap PBA karena ada kejanggalan pada dirinya. Namun, ia berhasil kabur. Ia terpaksa meninggalkan putrinya yang sudah dewasa demi keselamatan putri tercintanya. Disinilah alasan Adeline mengapa dia membuat identitas palsu dengan nama yang berbeda-beda setiap 10 tahun sekali. Setelah 60 tahun kemudian, di mana saat ini adalah tahun 2014, pada suatu malam ia datang ke sebuah acara tahun baru, dan disitulah ia bertemu mas-mas tampan yang brewok bernama Alice. Dan akhirnya mereka pun berkenalan. Keesokan harinya, ia menemui nenek-nenek di sebuah kafe yang ternyata adalah anaknya. Hari berikutnya, Adeline kembali bekerja. Namun, ada kejadian yang sangat kebetulan. Dia bertemu dengan mas-mas brewok lagi, di mana ia adalah seorang donatur buku di mana tempat Adeline bekerja. Mereka pun mengobrol santuy.
Karena terpesona oleh kecantikan Adeline, Alice pun berniat memfoto Adeline, namun dihelaknya karena takut ketahuan identitasnya. Namun, Alice tidak menyerah begitu saja. Dia menggunakan senjata terakhir untuk membatalkan donasi buku di tempat kerjanya jika Adeline tidak mau diajak kencan dengannya, dan akhirnya Adeline menyetujuinya. Seiring berjalannya waktu, mereka pun saling jatuh cinta. Adeline datang ke kos-kosannya Alice untuk makan malam. Singkat cerita, Alice pun mengajak Adeline untuk berkunjung ke rumahnya untuk bertemu keluarganya. Nah, disinilah hal mengejutkan terjadi. Ternyata ayah Alice dulunya pernah berpacaran dengan Adeline. Adeline pun cukup kaget setelah melihat ayah Alice. Oh ya, perlu diketahui ya teman-teman, untuk saat ini nama Adeline adalah Jenny. Namun, Adeline pun sudah kepalang basah. Ia pun dengan cepat mengaku kalau ia adalah putri dari Adeline Bowman. Sontak, ayah Alice dan keluarga lainnya bengong dan nampak kaget. Karena keadaan yang cukup canggung, mereka pun langsung istirahat. Di hari berikutnya, pada suatu pagi, dia sedang berjalan-jalan di halaman rumah. Dan bertemu ayah Alice yang saat itu sedang mengangkut barang untuk dikirim ke JNE. Mereka pun ngobrol asik dan tidak sengaja melihat ada serangga di rambut Jenny. Dengan spontan, ayah Alice mengambil serangga di kepala Jenny tersebut. Namun, ayah Alice dengan kaget tak sengaja ada bekas luka di tangan Jenny, yang dimana luka itu sangat mirip dan sama persis luka seperti Adeline Bowman di masa lalu. Ayah Alice pun bingung. Kemudian, ayah Alice pun menuju ke sebuah rumah, memeriksa berkas-berkas lama untuk memastikan sesuatu yang sedikit aneh. Ayah Alice pun memaksa Jenny untuk mengaku siapa dirinya sebenarnya. Namun, sudah kepalang basah, akhirnya ia mengaku siapa dirinya dan apa yang terjadi pada dirinya. Dan dengan situasi yang sangat membingungkan, akhirnya Jenny pergi meninggalkan rumah Alice. Dengan terburu-buru. Ayah Alice pun bergegas agar kejadian di masa lalu tidak terulang kembali. Dia tak mau kalau Jenny meninggalkan si Alice. Namun Jenny tetap pergi. Jenny yang panik dan sedang kebingungan berjalan menggunakan mobilnya dan ia pun kembali mengalami kecelakaan seperti di masa lalunya. Di suasana yang gelap dan turun salju, Jenny pun sekarat dan jantungnya berhenti berdetak. Dan tak lama kemudian, Alice pun sudah menemukan Jenny terlempar dari mobilnya. Alice pun sangat panik dan kebingungan, dan ia pun langsung memberikan pertolongan pertama seperti menekan dadanya Jenny dan memberikan napas buatan, dan lain-lain. Namun semua itu sia-sia. Jenny dinyatakan meninggal dunia, yang terhitung saat ini umurnya 107 tahun. Tak lama kemudian, para medis dari puskesmas setempat pun datang untuk menolongnya. Dengan harapan terakhir, para medis harus memasang alat pacu jantung atau defibrilator ke dada Jenny. Dengan tekanan listrik berkekuatan 750 volt, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Jenny kembali sadar dan kembali hidup. Selanjutnya, ia dibawa ke rumah sakit untuk dirawat secara intensif. Dan di sanalah ia mengaku kepada Alice siapa dirinya sebenarnya. Tak selang beberapa lama, putri Adeline pun datang dan dikenalkan pada Alice. Dan disinilah Adeline cukup plong dan lega, bisa menceritakan rahasia terbesarnya pada Alice. Dan 1 tahun kemudian, yang namanya Adeline dan Alice sudah menikah. Pada suatu malam, mereka akan menghadiri suatu acara. Mereka pun sudah bersiap-siap dan berdandan rapi masing-masing. Saat akan berangkat, tiba-tiba Adeline melihat cermin dan melihat sesuatu di rambutnya. Apakah itu? Ternyata itu adalah uban, dan artinya Adeline sudah kembali normal. Bisa mengalami penuaan, dan mulai saat itu umur Adeline akan bertambah seperti orang